Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdi Aderawan, MPM B1A 022391, mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Saya akan mempresentasikan buku dari Hukum Pidana Internasional dari Ari Siswanto. Saya akan menjelaskan pada bab 6 yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang hukum pidana internasional dalam buku ini didasarkan pada pendapat M. Sherif Bashioni yang mengatakan bahwa hukum pidana internasional pada hakikatnya merupakan hasil konvergensi antara dua disiplin yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu hukum pidana dan hukum internasional. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran di dalam hukum pidana internasional juga sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada di dalam disiplin ilmu hukum pidana dan hukum internasional. Meskipun demikian, dalam beberapa hal hukum pidana internasional memiliki prinsip-prinsip yang khas dan agak berbeda, dan prinsip-prinsip dikenal dalam hukum pidana secara umum. Sebagai misal sementara, dalam hukum pidana di berbagai negara dikenal konsep daluarsa atau step of limitation. Warga diberlakukan untuk sebagian besar tindak pidana dalam hukum pidana internasional. Berkembang prinsip bahwa kejahatan internasional dikecualikan dari penerapan ketentuan daluarsa. Contoh dasar di dalam hukum pidana berbagai negara menjadi agak berbeda di dalam hukum pidana internasional. Salah satu faktor yang mendorong kemunculan hukum pidana internasional adalah pada kehendak untuk memberantas praktik impunitas pada sekedar untuk melindungi seorang pelaku kejahatan internasional. Peradilan semu melalui forum pengadilan nasional dapat dimanfaatkan untuk menuntut akses pengadilan internasional atas dasar prinsip in bis in endem. Kalau prinsip ini bis in endem diimplementasikan secara rigid, pelaku kejahatan internasional tidak bisa dihadapkan ke depan pengadilan pidana internasional sepanjang ia sudah menjalani pemeriksaan di pengadilan nasional, meskipun kemudian diputus bebas. Secara lebih sistematika pada bab berikut ini menguraikan tentang prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum pidana internasional, baik prinsip-prinsip yang paralel dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana maupun prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana. Yang pertama, nullum crimen nulla pena sine lege atau non retroaktivitas. Prinsip nullum crimen nulla pena sine lege merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Ia mempleksikan asas legalitas yang menjadi salah satu prinsip, yaitu melindungi warga masyarakat dari kewenangan-kewenangan pembuat undang-undang secara hurufiah. Nullum crimen nulla pena sine lege berarti tiada kejahatan, tiada hukuman tanpa hukum. Maknanya, suatu perbuatan menjadi tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman hanya kala sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada hukum yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, prinsip nullum crimen nulla pena sine lege ini merupakan kaitan erat dengan prinsip non retroaktivitas yang ada dasarnya melarang pemberlakuan hukum atas khususnya hukum pidana secara surut. Mengingat bahwa hukum membatasi perbuatan manusia, prinsip nullum crimen nulla pena sine lege pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin hak kebebasan seseorang dan untuk melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Selain itu, prinsip ini juga dipahami sebagai sumber dari norma hukum yang melarang penguasa untuk menerapkan hukum secara retroaktif atau ex post facto law, dan juga dipandang sebagai salah satu wujud transparansi otoritas judisial. Dalam konteks hukum pidana internasional, penerapan prinsip hukum crimen nulla pena sine lege ini sempat menjadi perdebatan
di mahkamah militer atau Nuremberg dan Tokyo. Para terdakwa dan mereka menentang mahkamah militer Nuremberg dan Tokyo. Para terdakwa dan mereka menentang mahkamah pasca Perang Dunia Kedua ini menegaskan bahwa mahkamah militer internasional dan Tokyo telah melanggar prinsip nullum crimen nulla pena sine lege yang merupakan salah satu prinsip dasar dan universal dalam hukum pidana. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa kejahatan internasional dicakup oleh jurisdiksi Mahkamah Militer Internasional. Nuremberg dan Tokyo dimuat dalam instrumen hukum yang disusun setelah kejahatan yang dituduhkan terjadi. Memang pada kenyataannya kejahatan yang dicakup oleh Ration Matris Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dirumuskan dalam Piagam London tahun 1945, namun dimaksudkan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam instrumen Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Yang kedua, tanggung jawab pidana secara individual. Prinsip bahwa seorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan adalah sebuah prinsip yang sudah melembaga dalam hukum pidana domestik. Namun pembebasan tanggung jawab hukum kepada individu merupakan hal yang relatif baru dalam hukum internasional. Ini dapat dipahami karena hukum internasional klasik menganggap bahwa negara merupakan salah satu subjek hukum yang dapat mengembangkan hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, dalam konteks hukum internasional klasik, kesalahan yang dibuat oleh suatu negara terhadap negara lain melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara yang melakukan kesalahan tersebut. Tanggung jawab pidana secara individual crime responsibility, merupakan prinsip dalam hukum pidana internasional yang secara konsisten diikuti sejak prinsip ini ditegaskan dalam Mahkamah Militer Internasional. Nuremberg dapat dikatakan bahwa prinsip ini memang sekedar ditegaskan dalam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg karena prinsip ini sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Mahkamah Militer Internasional. Penelusuran historis yang dilakukan oleh Chiara Damgar tentang prinsip tanggung jawab pidana individual dalam kejahatan internasional mengungkapkan bahwa prinsip ini bahkan sudah dikenal sejak masa Yunani kuno pada abad 5 sebelum Masehi. Dalam ketentuan artikel 25 paragraf 3 tersebut dapat diketahui bahwa seorang akan dianggap memikul tanggung jawab pidana secara individual dan dapat dijatuhi pidana jika ia: yang pertama, melakukan kejahatan baik sendiri bersama-sama dengan orang lain ataupun melalui orang lain. Yang kedua, memerintahkan, membujuk atau mendorong dilakukannya kejahatan atau percobaan kejahatan. Yang ketiga, mempermudah dilakukan kejahatan atau percobaan kejahatan dengan cara memberikan bantuan secara mendorong, termasuk menyediakan bantuan atau percobaan kejahatan dan cara memberikan bantuan secara mendorong, termasuk menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi dilakukan kejahatan atau percobaan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak berdasarkan tujuan yang sama, di mana kontribusi tersebut harus dilandasi kesengajaan, dilakukan dengan maksud melakukan aktivitas kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok, atau dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang nita kelompok untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, konteks genosida, secara langsung dan secara terbuka menghasut orang untuk melakukan genosida. Yang keenam, mencoba melakukan kejahatan. Yang ketiga, tidak ada daluarsa.
salah satu prinsip yang dapat ditemukan di dalam berbagai hukum pidana nasional, negara atau prinsip daluarsa atau statutory limitation atau prescription. Berdasarkan prinsip ini, hak negara untuk mengenakan pidana terhadap pelaku tindak pidana secara teknis dianggap gugur setelah lewat waktu tertentu. Prinsip daluarsa dianggap penting karena ia dimaksud untuk mencegah terjadinya penundaan proses hukum yang tidak patut unjust delay terhadap pelaku tindak pidana. Namun dilihat dari sisi lain, penerapan prinsip daluarsa ini juga bisa membuka peluang terjadinya impunitas. Kondisi impunitas dapat terjadi ketika seseorang pelaku tindak pidana menjadi tidak tersentuh oleh hukum selama waktu tertentu otoritas yang memiliki jurisdiksi tidak melakukan proses hukum terhadapnya. Kondisi impunitas secara lebih khusus menjadi penting ketika menyangkut kejahatan internasional yang dianggap sebagai kategori kejahatan paling serius oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, melalui praktik-praktik kebiasaan internasional telah berkembang prinsip bahwa untuk kejahatan internasional prinsip daluarsa ini diterapkan. Terakhir, praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah atau presumption of innocence merupakan salah satu prinsip utama di dalam hukum pidana yang dikenal secara umum. Prinsip ini juga dipandang sebagai mekanisme perlindungan terhadap individu dari kewenangan-kewenangan penguasa, karena prinsip ini menghendaki agar setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Cikal bakal prinsip praduga tidak bersalah ini dapat ditemukan dalam Kompendium Hukum Romawi yang dibuat pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I pada abad ke-6 Masehi dalam wujud Adagium el Incubit Probatio cul dicit non cul negat, atau beban pembuktian berada pada pihak yang mendakwa, bukan pihak yang menyangkal. Meski dibuat dalam dokumen hukum abad ke-6, prinsip incubit probatio cul dicit non cui negat ini sudah ditemukan oleh Julius Paulus Prodicissimus, seorang ahli hukum Romawi yang terkemuka yang hidup antara abad kedua dan ketiga Masehi. Secara tersirat, prinsip el incubit probatio incit non cui negat ini meletakkan tersangka pelaku kejahatan pada posisi lebih pasif dibanding pihak penuntut. Penuntut yang harus menghadirkan bukti-bukti kuat di pengadilan juga meyakinkan juri bahwa ia tersangka adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sebelum ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa tersangka bersalah melakukan kejahatan, ia harus dianggap tidak bersalah. Baiklah, ini yang dapat saya presentasikan dari buku Ari Siswanto. Kalau ada salah kata yang saya presentasikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.